Yuk ya bersama nih. Kita mulai ya. Ini saingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Semangat nggak belajarnya hari ini? Bagus. Harus semangat. Semangat kali ya? Ya, Guru. Udah sarapan? Ya, Udah sarapan. Biar apa kalau kita nggak semangat? Biar sehat. Ya, Bisa semangat jalan. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu absen dulu. Ada hari ini yang tidak datang ke sekolah? Ada, Guru. Siapa itu? Anita sakit. Aftari Nuri Alfa. Revi Mariska sakit. Laka sakit. Terus apa lagi? Akta Akta Alfa. Revi sakit. Sita sakit. Revi sakit. Asmita Asia sakit. Zawia sakit. Daulia sakit. Dan belajar lalu. Kenapa nih banyak anak sakit? Kemarin hadir kan? Si Daulia kemarin hadir. Kemarin memang hadir, Bu. Hadir. Ini Revi, oh ya Revi udah 2 hari sakit. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul, tentang teori tumbukan. Nah, di sini ada nih bagaimana pengaruh konsentrasi yang tinggi terhadap tumbukan yang terjadi. Kemarin kita udah belajar teori tumbukan ada 3 tuh. Ada teori tumbukan konsentrasi, ada teori tumbukan apa lagi kemarin? Luas permukaan. Ada lagi satu lagi yang suhu. Nah, yang ditanyakan bagaimana pengaruh jika konsentrasinya tinggi terhadap tumbukan yang terjadi. Ada yang bisa jawab? Bagaimana kemarin kalau konsentrasinya tinggi? Apa yang terjadi dengan tumbukannya? Semakin tunjuk tangan dulu. Tidak? Jadi, Bu, Ya, dari silakan. semakin banyak tumbukan yang terjadi, Ya. maka laju reaksi semakin cepat. Oke, betul ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak. Ya, betul di dalam tadi kan kemarin udah Ibu jelasin kalau ada gula dimasukkan ke dalam gelas 1 sendok, ada yang 2 sendok kemarin kan? Yang 2 sendok ini lebih banyak nggak tumbukannya? Ya. Kenapa kemarin? Karena lebih banyak tumbukan. Sehingga tumbukannya banyak terjadi karena dia lebih banyak konsentrasinya, lebih tinggi konsentrasinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekarang ada 2 gambar nih. Sini ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, gambar 1. Apa yang terlihat sama kamu di sini? Anak-anak main kembang api. Gambar 1 lagi? Agar gimana? Agar besi sudah dibakar. Kira-kira kalau kita bakar ini,
Nah, betul. Di sini ada yang bisa jawab kenapa ini cepat? Gambar 1, kenapa gambar 2 yang lambat? Ada yang tahu? Kenapa waktu kita bakar kembang api itu cepat ya? Apinya nyala. Ya, habis lagi kan kembang api itu cepat dia habis. Ada yang tahu? Kenapa? Lagi apa Bu? Pagar berkarat. Jawab, kenapa? Menurut kalian kenapa ada pagar berkarat? Karena ada hujan. Karena kena hujan. Ya, betul. Karena ada hujan. Karena ada apa lagi? Matahari. Ada apa lagi? Angin, oksigen ya. Nah, betul. Sehingga reaksinya lama. Kalau si kembang api ini pas kita bakar langsung nyala, langsung habis kan? Nah, ini di sini menyatakan di reaksi kimia itu ada 2. Ada reaksi cepat, ada reaksi lambat. Nah, ya, sekarang kita lanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori kerujukan. Kemudian apa nih yang akan kita pelajari? Konsentrasi dan luas permukaan. Tujuan pembelajarannya apa? Dengan diskusi kelompok nanti peserta didik dengan tanggung jawab dan bekerja sama dapat menganalisis faktor pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Nah, ada 2 yang akan kita pelajari pada hari ini, konsentrasi dan luas permukaan. Oke. Nah, di sini setelah Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan dulu mekanisme pembelajarannya. Ini sama juga dengan pembelajaran sebelumnya. Nanti Ibu akan bagikan namanya LKPD sama bahan ajar. Kemudian kalian harus mengerjakan LKPD-nya. Kemudian setelah Ibu berikan waktu mengerjakan LKPD, maka kalian harus mempresentasikan. Ya, masing-masing kelompok harus mempresentasikan LKPD-nya, tetapi orangnya Ibu acak. Yang udah pernah kena, nggak kena lagi hari ini. Ya, jadi siap-siap. Nah, kemudian di sini setelah mempresentasikan nanti kita akan melaksanakan kuis. Nah, kuisnya akan dibagikan linknya di grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal mengerjakan di situ. Skornya sudah terlihat berapa betul, berapa salah, nanti sudah terlihat di situ. Jika kalian mengerjakannya, kemudian langsung masuk ke Ibu nilainya. Jadi nggak usah di konten-konten lagi, memang udah ada. Nanti kalian tinggal melihat skor kalian dapat 180 atau 60 nanti. Ya. Nah, aspek apa yang dinilai? Nah, di sini ada 3. Yang pertama aspek sikap. Aspek sikap ini dilihat dari pekerja kelompok nanti. Kalian ada nggak bekerja sama di kelompoknya? Diam-diam aja kayak kemarin. Ini tinggal menerima aja ilahi dari Allah. Ya, tidak boleh. Harus ada kerjasama sama tanggung jawab. Bertanggung jawab nggak kamu mengerjakan LKPD tugasmu. Yang kedua, pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan ada 2, ada LKPD sama kuis nanti di akhir pembelajaran. Yang ketiga yaitu presentasi. Sama dengan yang kemarin, presentasi di sini Ibu akan melihat kemampuan dalam berbicara, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kemampuan dalam memberikan pendapat atau bertanya. Nah, nanti setelah akhir pembelajaran, Ibu akan menyampaikan penilaian per kelompoknya dan akan mendapatkan reward atau hadiah ya dari Ibu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompoknya tetap yang kemarin aja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk bergerak ke kelompoknya masing-masing. Nah, boleh dilakukan mejanya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membentuk kelompoknya. Gimana, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD.
Langsung bergabung aja ya. Nah, sudah melihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah lihat nih LKPD-nya. Sekarang coba perhatikan LKPD halaman pertama yang ini, yang cover. Nah, di sini nanti tulis anggota yang hadir aja, yang nggak hadir nggak usah tulis. Kemudian kelas. Nah, di sini sudah ada petunjuk penggunaan LKPD. Selanjutnya, nah ini dia. Coba perhatikan. Ini akan ditayangan video. Kemudian kalian harus menuliskan permasalahan apa yang terjadi. Nah, di sini kemarin kan Ibu bilang permasalahannya boleh satu ya. Sekarang nggak boleh, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tuliskan permasalahannya dan dengan bahasa yang baku. Nggak boleh bahasanya kemarin Ibu periksa asal-asalan bahasanya, nggak boleh. Bahasanya yang baku, misalnya mengapa ikatan H dengan H lebih besar dengan H dan CR, gitu ya. Yang baku bahasanya, jangan tulisnya itu asal-asalan. Nah, selanjutnya di sini yang pertama, ini kita akan mempelajari dua, pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Kalian harus menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Ada 3 pertanyaan tentang konsentrasi dan ada 3 pertanyaan tentang luas permukaan. Di sini dijawab. Kalau nggak cukup nanti bisa dikecil-kecilkan tulisannya. Selanjutnya kalian harus menuliskan kesimpulan. Kesimpulan itu lebih kurangnya kayak rangkuman. Misalnya luas permukaan itu apa, konsentrasi itu apa, ditulis di kesimpulan. Oke, ada pertanyaan tentang pengisian LKPD? Tidak, Bu. Aman? Aman, Bu. Oke, sekarang kita melihat video. Videonya ini agak panjang. Nah, berarti harus memperhatikan bahwa bagus karena bisa untuk mengulang kedua kalinya. Oke. Perhatikan ya. Udah, kita mulai ya. Yang nyata terus. Ya, oke. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya melengkapi dibakar. Ada juga yang berlangsung lambat, seperti proses pembuatan panasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung sangat cepat atau sangat lambat? Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi atau reaksi. Perhatikan ilustrasi gambar berikutnya. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan? Di jalan yang sepi atau yang padat? Hal yang sama terjadi pula dalam lautan. Suatu lautan dengan kualitas yang tinggi mengandung molekul dengan molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan yang kualitasnya rendah. Lautan dengan kualitas tinggi merupakan lautan yang pekat, dan lautan dengan kualitas yang rendah merupakan lautan yang lebih kecil. Pada molekul pekat, letak molekulnya rapat sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel dan mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Sebagai contoh tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini didapatkan,
manakah yang akan lebih cepat bereaksi, manakah yang lebih cepat lari. Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Serbuk memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kepingan. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Kepingan yang berbentuk memiliki luas permukaan yang unik. Dan ketika kepingan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atau menjadi serbuk, luas permukaannya tentu saja akan bertambah. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi. Semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga akan semakin cepat terjadinya reaksi. Sudah? Bagaimana? Sudah menemukan permasalahannya? Atau kita harus putar lagi? Bagaimana? Putar lagi? Lagi. Oke, sekali lagi ya. Ya. Beberapa reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat, misalnya kembang api yang dibakar. Ada juga yang berlangsung lambat, seperti proses perharakan pada besi. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung sangat cepat, atau sangat lambat? Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi antar reaksi. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Kondisi manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan atau gesekan? Di jalan yang sepi atau yang padat? Hal yang sama terjadi pula dalam lautan. Suatu lautan dengan molekul tinggi mengandung molekul dengan molekul-molekul yang lebih rata dibandingkan dengan yang molekulnya rendah. Lautan dengan molekul tinggi merupakan lautan yang pekat, dan lautan dengan molekul rendah merupakan lautan yang lebih kecil. Pada molekul pekat, letak molekulnya rapat, sehingga lebih sering terjadi tumbukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga akan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Sebagai contoh, tabel vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan, manakah yang akan lebih cepat bereaksi? Manakah yang lebih cepat lari? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada yang tablet. Kenapa demikian? Serbuk memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kepingan. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Kepingan yang berbentuk baru memiliki luas permukaan yang tinggi. Dan ketika kepingan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian atau menjadi serbuk, luas permukaannya tentu saja akan bertambah. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel, sehingga akan semakin cepat terjadinya reaksi. Nah, sudah nih kita memperhatikan
yang dimaksud itu gini, apa yang kamu kurang paham berarti itu yang dituliskan di tabel identifikasi masalah. Nah, tadi sudah memperhatikan video? Sudah. Nah, tadi ada yang pertama konsentrasi, ada yang kedua apa namanya tadi? Luas permukaan. Konsentrasi tadi videonya itu kalau kamu memperhatikan ada satu mobil di jalanan, ada banyak mobil di jalanan, ya kan? Nah, dari kedua video ini, kira-kira yang mana yang paling banyak terjadinya tabrakan? Ya, berarti semakin padat, semakin banyak, berarti semakin mudah untuk bertumbuh. Nah, berarti jika banyak tumbukan, maka laju reaksinya cepat. Oke, yang kedua tadi ada vitamin C. Vitamin C tahu kan? Nah, vitamin C itu yang ada di iklan TV, kalau kita masukkan ke dalam air, dalam bentuk padat dibandingkan dalam bentuk serbuk, kalau udah sama-sama masukkan ke dalam air, mana yang lebih cepat habis? Tentunya serbuk. Kenapa tadi? Di video? Banyak uang. Sisi yang bersentuhan. Ya, semakin kecil luas bentuknya ataupun serbuk dibandingkan dengan bulatan atau padatan, itu berarti yang serbuk itu lebih besar peluang untuk terjadinya tumbukan, sehingga kalau udah banyak tumbukan berarti laju reaksinya lebih cepat. Nah, itu merupakan hal yang harus kalian perhatikan. Nah, itu bisa dijadikan permasalahan juga di LKPD kalian. Nah, sekarang Ibu kasih waktu. Kira-kira itu sudah kalian lihat LKPD-nya? Sudah. Nggak banyak lagi ya pertanyaannya. Banyak nggak? Nggak banyak. Kalian bisa pakai untuk mengerjakannya, bisa dengan bahan ajar yang sudah Ibu kasih. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kita mengerjakan LKPD-nya selama 20 menit. Bisa 20 menit? Yang menit. Oke. Nah, sekarang diskusikan bersama teman. Di sini Ibu akan menilai kerjasama dan tanggung jawab ya. Akan Ibu nilai kerjasama dan tanggung jawab. Maka harus berdiskusi, harus bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya. Reaktan sama reaksi sama. Reaktan sama bereaksi sama. Ya, gimana? Bermasalah
satunya nggak boleh satu. Kalau satu poinnya satu juga. Ini tambahannya Pak Abdi, lain saja. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan regulasi? Mana? Boleh. Belum lagi sekarang nanti waktu kuis ini apa sekarang? Ini hari kamu kan? Ya, saya buat itu lah. Ikuti makin dikeluarkan, ada ini ya. Memang kayaknya kan kita harus sedikit anggota kelompoknya. Ini kan sedikit, jadi saya mak turun tangan ya. Ini banyak nih. Bu ambil nilai ya. Ya, Bu. Kita selesai. Kemarin si Akta itu yang boleh, pokoknya dia berikan berbeda nilai itu kalau yang disuruh mengakukan tapi udah itu tetap ngomong yang ada dekat nama
Nampak semua itu. Semakin konsentrasi. Ini juga mau ada Berarti semakin banyak semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak. Partikel dalam setiap satuan. Volume ruangan. Satuan volume ruangan. nama apa? Ya. Bukan antar partikel. Gimana? Waktunya 5 menit lagi bisa? Nggak bisa, Nggak bisa? bisa. Sebenarnya 5 menit lagi. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan tentang pertanyaannya mungkin ya. Kan tadi ada mobil-mobil lagi. Nah, ada satu mobil, ada banyak mobil. Yang paling pada nilainya itu apa? Yang banyak mobil. Semakin banyak mobil, semakin banyak tugas. Semakin banyak partikel, berarti semakin banyak tugas. Kalau udah banyak tugas, maka akan terjadi tugas tambah besar. Ini kita lihat apakah menghubungkan efektif antara partikel dan partikel. Gimana? Ada pertanyaan yang nggak bisa dianalisis? Masih dijulurkan di tulisannya. Ya ada kerjaan harus. Coba di program yang tulis. Boleh tulis. Iya, Bu. Ya, dulu orang ini. Sudah. Mana? Coba boleh ada itu. Coba lihat. Kita tunggu bongkar itu. Ya, itu mana? Mana? Udah tunggu. Enggak ada keluar. Ada icon luar. Ya. Ada icon. Yang mana dia? Nah, gimana tuh semakin luas permukaannya maka radio reaksinya? Ya, di sini coba lihat ada nggak reaksinya? Ada, masa ada?
Ini yang jalannya. Tadi kan ada satu jalan, ada kayu kecil. Nah, kalau yang pada tulisnya yang mana? Yang banyak, dia terjadi tumpukannya itu banyak, semakin banyak hutan jadinya akan semakin tinggi. Nah, kalau udah tinggi tumpukan, maka akan terjadi tumpukan efektif. Nah, jika banyak tumpukan, maka terjadi tumpukan efektif. Apakah ada yang disebutkan? Jadi kayaknya apakah pengaruh tumpukan yang efektif antara partikel dan tumpukan efektif tidak banyak? Dapat. Apakah pengaruh tumpukan yang efektif? Apakah pengaruh tumpukan itu dapat mempercepat reaksi? Nah, dapat. Ada nanti. Nanti karena apa kalian tentu dari kamu biasa dari ya kenapa dari yang dari pula kamu yang tulis biar agak tenang setiap kali dari nah, sudah ada perkembangan berubah menjadi kasidah. Oke, mantap tidak? Ini kelompok ini Pak Kira suruh tulis BPK. Kalau enggak, kalimat suruh tulis. Terjadinya tumbukan antar partikel Ini itu sudah kamu tekan videonya agak lupa ya. Nah, ini gimana nih? Waktunya sudah menunjukkan 9.55. Oh, bukan 9.45. Belum.
Sambil dulu dari Kosa. Sabar Kosa. Yang belum masuk ke grup, masuk dulu. Masukkan admin dari belajar ini kan. Kalau nggak masuk berarti kirimkan yang lainnya. Gimana? Hasilnya saya Mak, dibagi Bu. Kesimpulannya Bu. Kesimpulannya boleh mikul aja. Sekarang yang perlu konsentrasi udah kesimpulan. Ya, ini buat terus kesimpulannya kalau Kak. Jadi bukan ya, ini aja. Ini yang buat kesimpulan buat kerja. Ibu tunggu 4 menit lagi. 4 menit lagi. Dah, oke. Kelompok kalian aja pertama ya. Nah, ini form untuk penilaian presentasi berarti diharapkan ada yang bertanya. Ya. Ada yang bertanya.
Berarti kan kalau apa daripada bagaimana? Sudah? Boleh di-skip dulu kesimpulannya. Yang penting isian KPD-nya udah selesai. Sudah? Kelompok ada di mana? Oke. Kelompok 1 yang isiannya udah semua, isiannya. Kelompok 2 apa itu belum? Nah, sudah. Sekarang kita dengarkan dulu instruksinya. Ini akan melaksanakan presentasi per kelompoknya. Orangnya tidak boleh dikuasai, tidak boleh yang sudah pernah. Ini yang presentasi, berarti yang belum pernah presentasi, dia yang akan presentasi. Nah, tata cara presentasinya, yang pertama harus memperkenalkan dulu kelompok berapa dan anggota kelompoknya siapa-siapa aja. Ya, yang mempresentasikan itu 1 orang. Tapi anggota kelompok yang lain berhak untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kalian tadi ya. Nggak mesti siapa yang presentasi itu yang menjawab pertanyaan, enggak. Jadi nanti boleh anggota kelompoknya itu untuk menjawab pertanyaan. Oke, ngerti? Oke, sekarang berhubung kelompok 4 sudah siap. Nah, kelompok kita mulai presentasinya itu diawali dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 yang presentasi si Yanti, ya. Kelompok 3 berarti ya. Kelompok 3 yang presentasi Yanti. Nah, sekarang Yanti bisa presentasi ke depan. Kemudian kelompok lain harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan jawaban pada LKPD-nya masing-masing. Oke, kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang beranggotakan hubungan saya sendiri, Elida, Ulfa, dan Fauzan. Ya, sekarang kalian mempresentasikan bagian pertama. Nah, sekarang coba perhatikan. Kelompok 3 mempresentasikan bagian konsentrasi. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi?
semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel sehingga semakin tinggi pula laju reaksi. Oke, dan yang kedua, mengapa dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan laju semakin reaksi semakin cepat? Jawabannya, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak partikel-partikel dalam setiap satuan volume. Dan demikian, tumbukan angkat partikel semakin sering terjadi, berarti kemungkinan untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Dan soal yang terakhir, apakah pengaruh tumbukan yang efektif antar partikel dapat mempercepat laju reaksi? Jawabannya, ya, karena semakin banyak tumbukan yang terjadi antara partikel dapat mempercepat laju reaksi. Oke, ini kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Ada? Tidak ada? Apa? Ya, tanyakan Asra. Apa yang agak berbeda dari kelompok 3 mungkin jawaban kamu berbeda, tidak seperti itu. Boleh ditanyakan kenapa bisa kelompok 3 menjawab yang seperti presentasi si Yanti ini. Nah, kenapa? Ada? Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas semua yang dipresentasikan? Oke. Kepada kelompok 4 ya. Kelompok 4 Zahrimaini dipersilakan. Mengapa semakin tinggi reaksinya dan semakin cepat laju reaksinya tersebut dan besar peluang terjadi tumbukan yang efektif? Ini ya dari kenapa tadi semakin tinggi konsentrasi? Kenapa semakin tinggi konsentrasi tumbukannya semakin banyak? Kenapa? Ada yang gimana nih? Kelompok 3 mengapa semakin tinggi konsentrasi semakin banyak tumbukan yang terjadi? Mengapa? Adanya partikel adakan dia karena adanya partikel zat dan kan dia ada sisi-sisinya itu kan sudah diperkecil lagi, makanya dia menjadi lebih cepat reaksinya, Bu, karena sudah ada dan diperkecil lagi. Nah, gimana tadi? Bisa terima tadi? Oke, ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Ya. Tidak. Oh, bertanya apa menambahkan? Bertanya. Oh, tunggu. Tadi kelompok 4 ya? Oke, sekarang kelompok 2. Oke, tidak. Oke, misalnya. Biasanya ruangannya kecil, tapi partikelnya banyak. Gelasnya kecil, partikelnya banyak. Berarti dibandingkan gelasnya besar, partikelnya sedikit. Yang mana lebih larut? Hanya cepat larut. Berarti ini pertanyaan kita, misalnya gula dimasukkan ke dalam gelas kecil 2 sendok ya, tidak. Kemudian dimasukkan gula 1 sendok ke dalam gelas yang besar. Ya, berarti volumenya berbeda ya. Volume airnya beda. Pertanyaan kamu apa? Yang mana lebih cepat larut? Yang mana lebih cepat larut? Jelaskan yang sedikit. Karena volume tempatnya aja sudah besar dan tentu airnya banyak. Tentu airnya banyak dan
semakin cepat lalu. Semakin banyak tumbukan, semakin banyak reaksi. Pertanyaan kamu kan pertanyaan kamu yang mana? Pertanyaan kamu yang mana reaksinya? Ya, Kamu tuh tidak. Ya, betul, betul Yanti. Tepuk tangan si Yanti menjawab sesuai pertanyaan. Pertanyaannya lalu tadi kan? Ya, betul. Yang sedikit lalunya. Betul. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Ada? Enggak ada? Oke, sekarang tutup aja Yanti. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4 yang akan presentasi Auralia Nusaka. Nah, bagian kedua yaitu tentang luas permukaan. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Nangking. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu lah anggota kelompoknya. Siapa aja anggota kelompoknya? Kelompok kami terdiri dari Nani, dari Novel Sunyato, dan Sensa. Maka kita presentasikan hasil kerja kelompok kami. Baca. Satu, pengaruh luas permukaan. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap kecepatan gravitasi? Luas permukaan mengukur aturan partikel reaktan yang mempengaruhi kecepatan gravitasi. Bila kedua reaksi memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering. Dua, bagaimanakah kaitan antara ukuran zat padat dan luas permukaan? Semakin kecil partikel zat padat, maka total luas permukaannya akan semakin besar. Tiga, jelaskan alasan mengapa obat mak dianjurkan supaya dikunyah terlebih dahulu. Karena lebih aman untuk mengontrol setengah zaman di kerongkongan dibandingkan menelan tablet obat yang B. Mengapa timbunan kertas terbakar lebih lambat daripada potongan kertas? Karena timbunan kertas memiliki massa yang lebih berat dibandingkan potongan kertas. Nah, kelompok 4 sudah mempresentasikan bagian tentang luas permukaan. Nah, adakah yang ingin menanyakan tentang luas permukaan kepada kelompok 4? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok 1 dipersilakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok. Apa yang terjadi jika obat mah tidak dikunyah terlebih dahulu? Apa yang terjadi? Ulang pertanyaannya. Apa yang terjadi jika kamu tidak mengunyah obat mah? Obatnya dalam bentuk apa? Di tablet apa serbuk? Tablet. Jika mengunyah berarti menelan, ya, menelan obat secara langsung. Apa yang terjadi? Nah, untuk kelompok 4, gimana Auralia? Menurut kamu, kenapa? Menurut kelompok 4, kenapa ada ini aja
Tidak ada? Tidak ada. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada. Terima kasih, Kakak. Cepat awalnya. Waalaikumsalam. Besok gantian belajar. Dan selanjutnya kelompok 2 dulu. Kepada kelompok 2 dipersilakan presentasikan bagian konsentrasi. Nah, oke, bagian konsentrasi. Oh ya, Angelina. Kepada Angelina. Dipersilakan. Akan kena karena kita kan makan ya kalau kena. Ya, cepat Angelina. Bagian konsentrasi. Makanya nih nggak biasa nih. Dan cepat Angelina. Anak nggak boleh Angelina. Cepat Angelina biar bisa jawab. Biar bisa public speaking ya. Besok kamu kerja. Ini malu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu kelompoknya siapa-siapa. Satu, pengaruh konsentrasi. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan laju reaksi? Konsentrasi juga mengaruh laju reaksi dalam bentuk reaksi. Semakin reaksi maka akan semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Jika ada reaksi nol berarti konsentrasi tidak mengaruhi laju reaksi. 2. Mengapa pengaruh konsentrasi yang tidak dapat menyebabkan laju reaksi semakin cepat? Jika konsentrasinya reaksi berbesar maka laju reaksinya juga akan meningkat. Hal ini terjadi sebab zat dengan konsentrasi tinggi partikel lebih banyak terdapat. Jika partikel satu dengan lainnya akan sering mengalami tumbukan yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia. 3. Mengapa pengaruh tumbukan yang efektif antar partikel dapat mempercepat laju reaksi? Ya, semakin besar konsentrasi reaksi semakin banyak jumlah partikel sehingga semakin besar terjadinya tumbukan efektif. Oke, nah sudah nih presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya untuk apa? Konsentrasi. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 atau menanggapi? Mungkin salah di pendapat kelompok 2. Ada yang ingin membenarkan? Ada? Atau sudah pemikiran? Atau sudah sepemahaman? Oke, dari kelompok 4, silakan kelompok 4. Semakin banyak jumlah partikel sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang aktif. Pertanyaan saya, banyak jumlah partikel, mengapa bisa besar peluang terjadinya tumbukan? Pertanyaannya gini, kalau dari kan rasanya ribet-ribet ya. Ibu kasih penerangan. Pertanyaan tadi, kenapa pada konsentrasi itu semakin konsentrasi
kenapa bisa semakin besar? Kenapa semakin besar? Peluang terjadinya tumbukannya itu kenapa semakin besar jika konsentrasinya tinggi? Nah, untuk kelompok 2, kenapa? Mudah itu. Kenapa? Kenapa semakin besar konsentrasi semakin banyak nih tumbukannya, ini hampir sama nih ceritanya untuk kelompok 3 tadi. Kenapa semakin besar? Kenapa semakin besar konsentrasinya, semakin banyak tumbukan yang terjadi. Semakin banyak tumbukan yang terjadi. Kenapa? Kenapa kelompok 2? Gimana Angelina bisa? Ada? Semakin banyak berapa? Semakin tinggi konsentrasinya, tumbukan efektifnya semakin banyak. Kenapa? Kenapa terjadi tumbukan semakin banyak? Logika kan bisa itu. Karena jangan kayak gitu, bisa saya akan menjawab yang ini lah. Atau ada yang ingin tadi siapa yang ingin membantu kelompok 2? Membantu kami. Oh ya, tadi apa tadi? Kenapa konsentrasinya tinggi, tumbukannya juga semakin banyak? Karena semakin banyak. Dia jawab ya, dan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Karena semakin cepat laju orang. Pertanyaannya. Ada yang ingin menambahkan? Semakin banyak peluang. Kenapa bisa semakin banyak peluang? Bisa peluang. Semakin tinggi konsentrasinya, tumbukan juga semakin banyak. Tadi kan teorinya gimana? Teorinya kan semakin tinggi konsentrasi maka akan terjadi tumbukan semakin banyak, tumbukan efektifnya. Nah, sekarang pertanyaan dari itu kenapa? Kenapa bisa terjadi tumbukannya banyak? Nah, gitu. Sebab makin jawab. Makin tinggi konsentrasi, makin besar kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil. Di Google. Coba Udah, itu aja. Oke, gimana kelompok lain? Apa ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2? Mungkin kelompok 4 gimana? Sudah puas jawabannya? Sudah puaskah dengan jawaban kelompok 2? Sudah? Sudah puas. Nah, ya, kepada ini apa nih menanggapi pertanyaan? Ingin menanyakan. Oh ya, kepada kelompok ingin satu pertanyaan. Coba berikan kepada kami satu contoh dari konsentrasi tersebut. Kalau bisa dijelaskan. Apa? Contoh dari konsentrasi. Oh, misalnya apa contohnya? Ini jelaskan. Ya, bukan modul itu. Ada di situ konsentrasi. Apa contoh konsentrasi ya? Apa contoh konsentrasi itu? Pembakaran plastik. Apa kamu tanya contoh konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari? Boleh juga. Boleh. Ya boleh. Misalkan ini gimana dia? Apa sebenarnya dia? Gitu ya. Gimana dia kayak gitu? Gimana? Sehari-hari Plastik termosetting jangan kamu hilangkan dulu. Ini tiba-tiba ada ngomong kayak jawabnya bercanda apa? Saya akan menjawab pertanyaan kalian tadi. Kalian juga dapat melakukan segregasi atau berjalan dengan cepat, misalnya dengan membakar sehelai kertas. Selain reaksi yang berjalan dengan cepat, pernahkah kalian melihat besi yang berkarat? Perkaratnya yang terjadi pada logam berat.
lambat. Karena semakin banyak laju reaksi, maka semakin cepat. Jika konsentrasi reaksi kecil, maka bagaimanakah laju reaksinya? Saya akan menjawab. Laju reaksinya semakin lambat. Sudah ya. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Oke, sekarang yang tutup dulu anjangnya. Dari hasil kelompok kami, akhiri saya. Assalamualaikum. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok satu yang mempresentasikan adalah Asalima. Bagian dua permukaan. Oke, sama pada Salima dari kelompok satu, silakan. Saya dari kelompok 1 presentasikan kerja kami yang menandakan Andini Omega, terus bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap kecepatan laju reaksi? Semakin luas permukaan zat bereaksi, maka laju reaksi semakin cepat. Bagaimanakah kaitan antara ukuran zat pada dengan luas permukaan? Jawabannya, semakin kecil partikel zat padat, maka total luas permukaannya akan lebih besar. Tiga, jelaskan alasan untuk masing-masing hal berikut. Mengapa obat lemak dianjurkan supaya diminum terlebih dahulu? Karena dengan minumnya obat lemak yang bersifat basah dapat lebih mudah menetralkan asam lambung yang berlebih. Dua, mengapa timbunan kertas terbakar lebih lama daripada potongan-potongan kertas? Ayo turunin lagi pertanyaan apa orang kamu? Jawaban. Karena timbunan kertas memiliki massa yang lebih berat dibanding potongan-potongan kertas. Oke, sudah Mbak. Nah, dari kelompok satu sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok satu, ya. Pada kelompok dua, silakan. Kalau semakin besar zat padatnya, apa yang akan terjadi? Bagaimana tuh maksudnya? Semakin besar zat padatnya gimana? Yang soal kedua. Soal nomor dua, coba. Soalnya. Bagaimanakah kaitan antara ukuran zat padat dengan luas permukaan? Jika semakin kecil partikel zat padat, maka luas permukaannya akan lebih besar. Nah, Kalau semakin besar zat padatnya, maka apa yang terjadi? nah, jika perbandingannya gini, tadi kan kalau semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat. Ini pertanyaan Rida, jika luas permukaan zat padat itu diperbesar, apa yang terjadi pada reaksi? Kok itu? Logikanya kebalikan dari itu. Apa kebalikan dari jawaban kamu apa? Apa kebalikannya? Jawaban nanti coba. Semakin kecil partikel zat padat, maka total luas permukaannya akan lebih besar. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab.
Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 2, dari kelompok 2. Jika semakin besar daripadanya, maka akan semakin kecil luas permukaan. Semakin kecil luas permukaannya, lalu reaksinya gimana? Karena kelompok 2 sudah terima jawaban dari kelompok 1. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya, menanggapi? Ada? Herminda ada? Ya, kepada Herminda dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa? Misalnya kita merebus. Kenapa kalau kita merebus daging sapi dengan memasukkan sendok itu lebih cepat empuk dibanding kalau kita merebus dagingnya itu nggak dimasukkan sendok? Di luar materi dong? Iya. Itu sudah masuk ke kalian ya? Boleh juga, misalnya ada yang punya ilmu lebih, ini bisa menjawab ini. Ada? Pertanyaannya gini, kenapa kan kalau kita di rumah itu kalau masak daging biar empuk masukkan sendok. Nah, apa? Iya ya, Herwijaya. Ya Bu. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa yang dimasuk daging yang direbus dengan memasukkan sendok itu lebih cepat empuk? Ya, kenapa lebih cepat empuk? Apa fungsi daripada sendok? Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena dengan memasukkan sendok ke dalam daging yang sedang direbus bisa mempercepat laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Mana kelompok 3? Oke, nah cukup saya dari dulu Bu. Oh iya, satu lagi dari kepada dari kelompok 4. Saya tanya, mengapa luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi? Itu ada apa? Mengapa luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi? Kenapa luas permukaan ini? Reaksi itu kan sebelum bereaksi. Kenapa luas permukaan gula sebelum dilarutkan ke dalam air itu lebih cepat? Sangat mempengaruhi reaksinya, sangat mempengaruhi reaksi yang ini. Kenapa? Partikel gula itu kan kecil, bisa mempengaruhi laju reaksi. Semakin apa dia? Gimana laju reaksi itu cepat atau lambat? Gimana luas permukaannya? Luas permukaan itu ada yang padat, ada yang batangan, ada yang serbu. Nah, pertanyaannya kenapa luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi? Kalau batangan gimana laju reaksinya? Kalau serbu gimana laju reaksinya? Kan itu. Jadi pertanyaannya, ya, mengapa? Apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi? Gimana dari? Pertanyaannya gimana? Mengapa luas permukaan partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi? Kenapa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, jika semakin kecil permukaannya, maka semakin lambat laju reaksi. Oke. Bisa kita kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk Baiklah, saya akhiri. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, berhubung kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kita masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan dulu. Ibu berikan penguatan tentang materi ini, kalian bisa mengumpulkan KKPD-nya. Sudah selesai semua kan? Sudah. Oke, sekarang masing-masing kelompok kasih kumpul dulu KKPD-nya.
Oke, nah ini selagi kita menunggu kawan, ini gua akan menjelaskan dulu ada 4 faktor laju reaksi. Kemarin Ibu sudah membahas beberapa tentang laju reaksi, faktor laju reaksi. Nah, coba lihat di sini. Yang pertama kita tadi membahas konsentrasi. Yang kedua kita membahas tentang luas permukaan. Oke. Nah, sekarang di sini kalian bisa melihat ini tadi ada yang bertanya apa itu konsentrasi? Konsentrasi itu kepekatan. Apa itu kepekatan? Misalnya kayak kemarin Ibu jelaskan, saya memasukkan 1 sendok gula ke dalam gelas. Dengan saya memasukkan 2 sendok gula ke dalam gelas, mana yang lebih pekat? 2 sendok lebih pekat kan? Lebih kental yang mana? 2 sendok itu yang dimaksud sebagai konsentrasi. Konsentrasi itu kepekatan daripada 2 larutan. Nah ini HCl 1M. Kemarin kita udah belajar tentang konsentrasi kan, perhitungan satuannya M kan? Ya. Sekarang 1M dengan 2M mana yang lebih tinggi konsentrasinya? 2M ini lebih pekat, ini lebih kental berarti larutannya. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka partikel yang ada di dalam gelas ini yang 1M, ini yang 2M. Nah, berarti ini partikelnya. Kalau partikelnya banyak seperti ini, otomatis pertumbukannya itu sering. Ya kan? Tumbukannya lebih sering daripada ini ya kan? Nah, makanya semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena tumbukan antar partikel yang ada di dalam gelas itu adalah tumbukan efektif. Banyak hasil tumbukannya. Makanya cepat laju reaksi. Mengerti? Oke. Yang kedua tentang luas permukaan. Nah, luas permukaan itu, ini coba lihat. Konsentrasinya sama-sama 1 sendok nih. Sama-sama 1 sendok. Ini aja. Ini dimasukkan dalam bentuk butiran. Serbuk. Ini dimasukkan dalam bentuk batangan. Pita, batangan. Nah, gambar 1 dengan gambar 2. Kalau kamu sudah belajar tentang luas permukaan, mana yang lebih cepat laju reaksinya? Gambar 1 butiran. Ya, betul. Karena butiran itu lebih cepat larut ya dibandingkan kita masukkan yang bentuk batang kepingan. Betul. Kenapa? Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi berlangsung, dan sebaliknya semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksinya. Betul kayak dibilang sama si Andi tadi. Nah, ini kalau kepingan ini kita masukkan ke sini lama nih larutnya dibandingkan kita masukkan butiran. Nah, luas permukaan itu bukan luas daripada si bahannya itu, bukan bidang sentuhnya itu luas. Kalau kecil-kecil itu kan bersentuhannya semakin banyak ya dibandingkan yang bentuk batang. Sekarang gimana? Sudah mengerti tentang konsentrasi dan luas permukaan? Sekarang kita melanjutkan dengan refleksi pembelajaran. Menurut kalian, kalau kita belajarnya diskusi seperti ini dan jawaban sendiri, bukan jawaban masalah sendiri, menyenangkan tidak? Menyenangkan yang belajar seperti ini daripada kita belajar metode ceramah kan? Oke. Gimana dengan media yang Ibu gunakan? Suka dengan belajar pakai PPT? Suka tidak? Oke. Nah, selanjutnya kita mengerjakan kuis. Nah, buka HP masing-masing. Buka HP masing-masing. Yang tidak ada jaringan bisa pakai iPhone. Password iPhone. Tandingnya layar hitam. Tandingnya layar hitam. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan kuis selama 5 menit. Apa? Nggak usah langsung jawab aja yang ada di situ. Yang di situ ada. Nggak usah tulis pakai buku lagi. Nama bikinlah. Mana pula tulisan nggak ada nama.
aja nggak usah ganti dulu. Nggak usah ketik terus nama kamu ketik, kemudian kelasnya ketik. Tinggal pilih jawabannya pada opsi jawaban yang benar itu. Oke, kasih waktu 5 menit. Yang pakai password ibu, pakai aja passwordnya layar hitam. Sudah tulis nama? Kalau bisa jawaban ini benar, jawaban yang kamu anggap benar. Nangkap gitu ya. Coba soalnya gambarnya itu di zoom aja kalau agak kecil. Dua ya, materinya tentang konsentrasi sama ruang pembukaan aja. Simpel dan mutada, nggak usah jalan-jalan kerjanya. Tidak, itu aja tidak. Nggak boleh nyontek. Biar ini pakai HP tidak boleh nyontek, Zulfa. Tidak boleh nyontek. Kerjakan masing-masing itu mudah loh soalnya. Ini kayaknya semakin banyak yang pakai ospon ya. Bola. Ini kenapa nih? Nggak pandai ya, Bu? Parah ya, Bu. Gimana? Sudah berapa sih? Iya. Oke, cepat nih. Besok gini aja ujiannya cepat. Tekan kiri. Berarti yang sudah langsung klik ya jawabannya. Langsung masuk ibu. Ya kirim. Di bawah ada nanti kirim. Ibu langsung bisa melihat skor Anda.
Kenapa ini nggak bisa kerjakan? Iya, dari tadi itu suruh masukkan dia betul ataupun kirim linknya, saya kirim linknya. Yang barang. Tidak,